aku. Kayaknya ini udah hampir 1 tahun ya aku baru bikin video lagi. Mudah-mudahan suaranya kedengeran ya, soalnya itu kebetulan mikrofon handphone aku itu udah rusak lah katakanlah. Dan aku juga belum beli kayak mikrofon kecil itu yang suka dipakai sama YouTuber gitu. Dan semoga ini suaranya tuh tetap kedengeran ya. Oke. Hari ini aku mau bahas tentang mulung di Australia. Siapa yang punya cita-cita mau mulung di Australia? Jangan mulung di Australia. Di sini itu menurut aku ada 2 kategori. Yang pertama itu mulung botol atau kaleng ataupun semacam itu, dan nanti itu bisa dijadikan uang atau diganti uang. Terus satu botol atau satu kaleng itu harganya 10 cents atau 10 cents. Mungkin 10 cents itu berapa ya? 1000 kayaknya ya, 1000 rupiah. Nah itu tuh biasanya, jangan salah guys, yang ngulung tuh gak cuma orang-orang yang kurang secara ekonomi, tapi bahkan orang-orang kaya pun biasanya mereka tetap mulungin botol gitu. Nah itu adalah mulung yang pertama, yaitu mulung botol. Tapi nggak semua botol dan nggak semua kaleng itu bisa dijadikan uang ya. Cuma ada beberapa kaleng ataupun botol yang ada tulisan atau lambang 10 cents-nya. Nanti aku kasih tunjuk di sini aja kalau ada ya. Terus yang kedua itu adalah mulung barang. Nah ini nih yang sering banget lewat di FYP TikTok aku, yang sering lewat di Instagram aku itu tuh dan baru-baru ini anak artis juga, tapi itu di Amerika ya masalah ya, itu bikin konten mulung di Amerika. Dia dapat iPhone, terus dapat laptop, MacBook segala macem. Itu memang nyata adanya di Amerika, di Australia pun juga seperti itu. Dan itu nggak settingan ya guys, itu beneran terjadi, nyata, real di sini. Biasanya itu barang yang dibuang atau ditaruh di depan rumah oleh pemiliknya itu barang yang masih bagus, masih layak pakai. Cuma mungkin mereka itu udah nggak pakai lagi dan udah nggak ada tempat lagi gitu. Biasanya itu mereka itu telepon konsel dulu kalau mereka mau buang sesuatu, supaya konsel itu jadwalin mereka kapan konsel itu bisa pick up barang mereka. Dan yes, mereka taruh di depan rumah supaya konsel itu gampang ngambilnya, nggak perlu ketok-ketok rumah, nggak perlu keluar masuk rumah orang, tinggal ambil aja di depan rumahnya. Contohnya ini jadi waktu mertua aku datang ke Australia, karena ini apartemen aku nih, dulu aku belum tinggal di sini, masih direnovasi gitu. Itu di apartemen ini tuh belum ada apa-apanya. Mereka tuh sebenarnya nggak niat mulung guys, mereka tuh cuma mau jalan-jalan aja gitu di luar. Terus kebetulan ada yang buang TV gitu, taruh TV-nya di luar gitu. Soalnya one day before we're talking about TV, we're talking about to get a TV di marketplace. Biasanya di Australia tuh pakainya Facebook ya. Dan kebetulan di hari itu mertua aku lihat ada yang buang TV di depan. Wow. Jadi kayak wow, ini tuh kayak ada nemu harta karun gitu, kayak wow, TV, kita perlu TV. Kemarin kita ngomongin TV, sekarang ada yang buang TV gitu ya kan. Ini aku kasih lihat TV-nya. Aduh maaf ya berantakan, ini abaikanlah saja ini. Ini TV-nya. TV-nya emang TV lama tapi masih bisa dipakai, tapi harus punya Concast gitu, atau ini namanya Xbox gitu buat nyalain TV-nya. Tapi so far
itu nyala dan dapet remote-nya juga. Oh ya, aku pernah baca komen kayak ada nggak sih dampak negatifnya kalau kayak gini tuh? Ada guys, ada dampak negatifnya tuh ada. Jadi sebelum aku beli apartemen ini, itu tuh ada satu space di pojokan samping tempat sampah, itu space kosong. Nah singkat cerita, karena kalau kita rental, kita tuh barang yang kita punya tuh harus keluar, nggak boleh ditinggal. Jadi biasanya karena di situ ada empty space atau space yang kosong, nah ada nih satu orang, tapi aku nggak tahu ya siapa karena pada saat itu aku belum beli apartemen ini. Ada satu orang yang katakanlah dia buang kursi, itu tuh buntut-buntutnya, jadi kayak banyak orang yang buang barang di situ. We're so happy now bahwa empty space itu sekarang udah bersih lagi seperti semula. Dan kita rencananya, aku juga udah ngomong sama tetangga aku, di sini ada 12 unit ya, kita mau jadikan space kosong itu sebagai tempat bercocok tanam kayak sayur, buah atau apapun itu, supaya sebisa mungkin gak ada lagi tuh yang buang sampah atau buang-buang furniture di situ lagi. Jadi suami aku ini punya teman, dia tinggal di suburb, pokoknya rumahnya bagus-bagus dan besar-besar, tapi itu kotor gitu. Karena sebagian orang mikir kayak, ya ngapain gue telepon konsel, karena kalau telepon konsel setahu aku bayar ya, gak gratis. Untuk minta konsel ambil barang kita tuh sebenarnya kayaknya bayar gitu kan. Jadi daripada bayar konsel untuk ambil barang kita, mereka tuh lebih prefer taruh barang mereka yang udah gak kepake, kulkas, sofa, TV itu di depan rumahnya. Mereka mikir kayak, oh nanti juga ada orang kok yang bakal ambil, nanti juga ada yang butuh kok, padahal belum tentu ya. Itu dampak negatif dari si bukan buang-buang, kayak naruh barang yang gak dipakai di depan rumahnya. Alright guys, segitu aja video dari aku, curhat ya tentang dunia pulung-pemulungan dunia perpulungan ini di Australia. Thank you for watching, and then I will see you in the next video. Bye.